Halo, bertemu lagi dengan Kak Gina. Kali ini Kak Gina akan membahas TO7 UTBK Biologi. Saksikan terus ya. Lanjut. Nomor 71. Salmonella typhosa merupakan bakteri anaerob yang menyebabkan penyakit tifus dan dapat menghasilkan hidrogen sulfida. Betul. Apakah betul? Nah, jangan dulu ya. Sebab Salmonella typhosa merupakan bakteri gram negatif. Apakah betul atau salah? Baik, kita bahas sedikit di sini. Salmonella ini merupakan salah satu kelompok bakteri. Nah, kebetulan di sini nama penunjuk spesiesnya adalah typhosa ya. Typhosa. Salmonella typhosa ini termasuk dalam kelompok bakteri gram negatif ya. Bakteri gram negatif. Nah, kemudian kalian masih ingat untuk bakteri gram negatif, ketika diwarnai dia akan menghasilkan atau akan menyerap warna apa? Akan menjadi warna merah. Itu kan karena bakteri gram negatif ini tidak bisa menyerap warna ungu. Kok bisa? Nah, kita lihat dulu karakteristik dari bakteri gram negatif ini. Biasanya bakteri ini memiliki kandungan peptidoglikan yang tipis. Ya. Dan di sini pun dia memiliki lapisan lipid atau lemak yang tebal. Sehingga saat dilakukan pewarnaan gram, karena peptidoglikannya tipis, jadi nanti saat dibasuh oleh alkohol ya, karena kan salah satu tekniknya dengan menggunakan alkohol, nanti di situ si lemaknya akan terkikis dan di sini si peptidoglikan yang tipis ini tidak mampu menyerap warna kristal violet sehingga dia bisanya menyerap warna merah. Maka dari itu bakteri gram negatif pasti warnanya akan merah. Kemudian bakteri Salmonella typhosa juga ternyata ini bisa menghasilkan racun loh. Ya, dia bisa menghasilkan racun. Racunnya bernama hidrogen sulfida H2S ya. Jadi racun ini ternyata mampu apain? Mampu menyebabkan tubuh si penderita menjadi seperti bau sesuatu. Nah, biasanya ini karakteristik dari hidrogen sulfida ini seperti bau telur busuk ya. Nah, Salmonella typhosa ini hidup di mana? Ini pastinya hidup di usus ya, di usus kita. Oke, jadi mereka berdiam diri di usus. Kemudian, nah apakah Salmonella typhosa ini menyebabkan tifus? Jawabannya betul. Nih, jadi dia bisa menginfeksi usus. Akibatnya timbul rasa atau timbul efek demam. Ya. Nah, jadi orang-orang yang kena tifus itu biasanya suka demam, ya. Nih. Dan memang Salmonella typhosa itu banyak sekali berada di sampah, ya, di sampah. Nah, dengan demikian kalau ada makanan yang terkontaminasi oleh sampah, terutama oleh Salmonella typhosa ini, maka orang tersebut akan mengalami demam, ya. Nah, berbicara mengenai penyakit tifus ini memang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Kenapa? Kok bisa? Dan memang untuk Salmonella typhosa selain dia menyebabkan tifus juga tadi ya, ini bisa ada demamnya. Nah, kok bisa? Nah, demam ini timbul akibat adanya invasi ya. Akibat adanya invasi ke dalam apa? Ke dalam pembuluh darah. Ke dalam pembuluh darah dan juga kemana? Ke gastroenteritis ya.
ke dalam gastroenteritis yang tadi Kak Gina katakan ya, ke dalam usus. Oke, nah sehingga biasanya kok bisa invasi ke dalam pembuluh darah? Ini akibat dari keracunan biasanya ya. Jadi seseorang tersebut biasanya keracunan makanan sehingga terjadi intoksikasi. Nah, gitu ya. Intoksikasi begitu ya. Dengan demikian kita lihat dulu Salmonella typhosa merupakan bakteri anaerob yang menyebabkan penyakit tifus, betul, dan menghasilkan hidrogen sulfida, betul. Sebab Salmonella typhosa merupakan bakteri gram negatif, betul juga, tapi si alasan ini tidak mendukung dari pernyataannya karena yang atas ngejelasin mengenai penyebab penyakit tifus itu adalah Salmonella typhosa, bakteri Salmonella typhosa, tapi yang bawah Salmonella typhosa merupakan bakteri gram negatif. Jadi dia menerangkan hal yang lainnya yang tidak mendukung pernyataan di atasnya. Ya, jadi jawabannya benar-benar tidak berhubungan, yaitu B ya. And then the answer is B. Oke. 72. Peranan hormon giberelin dalam proses germinasi. Nah, apa ya? Coba. Apakah memicu proses imbibisi pada biji? Apakah memicu sintesis enzim amilase yang akan menghasilkan pati? Apakah merangsang pengaktifan ATP? Menghidrolisis pati menjadi glukosa? Ataukah memecah lapisan aleron untuk menghasilkan pati? Nah, kita tahu bahwa hormon giberelin ini sangat berperan aktif dalam proses apa? Germinasi atau perkecambahan ya. Masih ingat proses perkecambahan atau germinasi yang terjadi pada biji ya. Misalnya di sini Kak Gina punya biji kacang merah. Nah, misalnya begini. Nah, bagaimana proses germinasi itu bisa terjadi? Nah, ini prosesnya begini. Pertama, di sini kita harus tahu dulu faktor yang bisa menyebabkan germinasi itu ada 3 ya, yaitu AOS singkatannya, air, oksigen, dan suhu. Nah, nanti air akan masuk secara imbibisi ya. Air masuk secara imbibisi, kemudian si air ini akan mengaktifkan suatu hormon. Nah, hormon apa? Giberelin, acid. Nah, ini hormon giberelin ini disingkat boleh ya. Jadi GA. Ini salah satu nama lain dari hormon giberelin. Jadi nanti GA-nya to be active, kemudian saat GA aktif, nanti ini akan memecah lapisan aleron. Lapisan aleron ini merupakan lapisan terluar dari kotiledon. Ketika lapisan aleron pecah, nah ini akan dihasilkan suatu enzim bernama enzim alfa amilase ya. Enzim alfa amilase. Nah, enzim ini akan digunakan oleh biji tersebut untuk mengubah amilum yang terkandung di dalam biji agar menghasilkan maltosa. Nah, maltosa. Nah, gitu ya. Yang pada akhirnya maltosa ini akan menjadi glukosa ya, dengan proses kimiawi tertentu. Nah, glukosa ini nanti akan dioksidasi. Lanjut di sini ya. Glukosa ini nanti akan ketemu dengan oksigen. Nah, makanya di sini tadi harus ada O2 ya, oksigen. Kalau yang tadi ini air. Nah, glukosa plus oksigen nanti terjadi proses metabolisme sehingga akan dihasilkan CO2 plus H2O plus
ATP. Nah, si ATP inilah yang akan digunakan oleh biji untuk menumbuhkan apa? Iya, menumbuhkan akar atau menumbuhkan bakal akar, calon batang, gitu ya. Dengan kata lain, ini digunakan untuk pertumbuhan si embrionya, begitu ya. Sehingga terjadilah perkecambahan. Jadi yang tadinya bijinya itu begini, lama-kelamaan akan mulai muncul yang namanya, nah seperti ini ya. Jadi mulai muncul kecambahnya seperti ini. Oke, jelas ya? Sehingga dengan demikian peranan giberellin ini adalah untuk memicu sintesis enzim amilase yang akan memecah pati. Nah ini sign. Nah ini ya memicu pembentukan ini. Karena tadi hormon GA ini akan aktif setelah masuknya air, kemudian dia bisa memecah lapisan aleron yang menyebabkan pengeluaran enzim alfa amilase ya. Jadi jawabannya adalah B ya. B. Oke. 73. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak benar berkaitan dengan meristem? Apakah A, meristem apex berfungsi untuk menambah diameter batang tumbuhan? Apakah B, meristem interkalar terdapat pada pangkal ruas batang rumput? C, meristem primer pada makhluk hidup terbentuk sejak masa embrio? D, kambium penghulu dan kambium gabus merupakan jaringan meristem? E, jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional dan belum berdiferensiasi. Kita cari yang tidak benar ya, atau kita cari yang salah. Nah, begini guys. Oke. Kita tahu bahwa yang namanya jaringan meristem ini, sebentar, kita hapus dulu. Kita pakai warna hijau aja ya. Oke. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan, salah satu jaringan tumbuhan yang masih bersifat embrional. Jadi jaringan embrional tumbuhan gitu ya, singkatnya mah. Jaringan embrional tumbuhan yang belum terdiferensiasi begitu. Nah, kalau belum terdiferensiasi berarti nantinya si jaringan ini akan berdiferensiasi. Kalau kita lihat pembagian meristem ya. Nih. Jadi awalnya saat tumbuhan masih dalam bentuk embrio, ada yang dikenal dengan yang namanya promeristem. Promeristem ini berarti itu cikal bakal yang akan menjadi jaringan meristem. Promeristem ini terdiri dari 3 hal. Pertama, ada yang dinamakan protoderm. Protoderm ini nantinya akan menjadi jaringan epidermis. Kemudian yang kedua ada prokambium. Prokambium ini nantinya akan menjadi protosilem atau silem primer. Kemudian juga akan menjadi protofloem atau floem primer. Dan akan menjadi kambium. Oke. Dan satu lagi ini akan yaitu meristem dasar. Meristem dasar ini akan menjadi jaringan parenkim.
Baik, kita lihat satu persatu. Ya. Nah, sebelumnya meristem kalau kita bagi berdasarkan letaknya, ini ada 3 ya. Ada meristem yang letaknya di ujung, yaitu meristem apikal atau meristem apex ya. Apikal atau apex itu artinya ujung, berarti letaknya ada di ujung-ujung, bisa ujung batang, bisa ujung akar. Kemudian yang kedua ada meristem interkalar atau disebut juga dengan meristem antara. Kemudian yang ketiga ini meristem lateral, yaitu meristem samping ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Meristem apex berfungsi menambah diameter tumbuhan. Nah, ini salah. Mengapa? Karena meristem apex ini nanti akan berhubungan dengan pertumbuhan primer. Kalau pertumbuhan primer ini merupakan pertumbuhan yang mempengaruhi proses pemanjangan, baik pemanjangan ke atas maupun pemanjangan ke bawah. Oke, sedangkan untuk diameter tumbuhan itu adalah kerjaan meristem lateral ya, dan dia juga termasuk dalam pertumbuhan sekunder yang berhubungan dengan pelebaran diameter batang ya, atau pertumbuhan diameter batang. Jadi untuk pertumbuhan sekunder ini tadi ya, diameter batang dan juga pembentukan tunas ketiak itu merupakan kerjaan dari meristem lateral atau meristem samping. Oke. Nah, selanjutnya berarti ini bukan ya yang A. Meristem interkalar terdapat pada pangkal luas batang rumput. Betul, meristem interkalar ini merupakan meristem antara. Jadi meristem ini berada di antara ruas ya, atau pada pangkal luas batang rumput. Jadi kalau misalnya Kak Gina punya ini rumput ya. Nah, di sini kalau tumbuhan rumput kan suka ada ruas-ruasnya ya. Nah, jadi pangkal-pangkalnya ini itu ada ruas-ruas batang ya. Nah, di situ terdapat meristem interkalar. Atau lebih jelasnya pada bambu. Nah, bambu kan kayak gini ya batangnya. Nah, ini meristem interkalar tepat di sini ya. Meristem interkalar begitu. Oke. Jadi betul ya yang B. Yang C, meristem primer pada makhluk hidup terbentuk sejak masa embrio, betul. Kambium pembuluh dan kambium gabus merupakan jaringan meristem, iya. Karena dia merupakan hasil dari pertumbuhan prokambium ya. Nah, ini ya prokambium. Nah, ini salah satunya tadi menumbuhkan protosilem yang akan menjadi silem primer, kemudian protofloem yang akan menjadi floem primer, dan kambium. Nah, kambium ini nanti bisa jadi kambium pembuluh dan juga kambium gabus. Itu betul ya. Kemudian di sini ada jaringan yang merupakan jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional dan belum berdiferensiasi, katanya begitu. Nah, ternyata betul seperti yang tadi Kak Gina katakan ya, bahwa jaringan meristem ini merupakan jaringan embrional yang belum terdiferensiasi. And then dengan demikian jawaban nomor 73 adalah A. Nomor 74. Ibu ingin mengetahui cara yang cocok untuk membuat kentang lebih empuk sebelum digoreng. Dia memotong kentang seperti stik sama besar. Kemudian 3 potong kentang masing-masing dimasukkan ke dalam wadah air yang berbeda ya, selama 60 menit.
dan ketiga wadah memiliki volume yang sama. Kemudian, namun berbeda konsentrasi gulanya. Wadah A berisi air, wadah B air dengan konsentrasi gula 10% dan wadah C air dengan konsentrasi gula 20%. Berdasarkan pemahamanmu tentang transport zat pada kentang, di wadah mana yang akan lebih empuk dan mengapa? Oke, nah. Konsep pada soal ini tentang osmosis. Ya. Jadi ini konsep tentang osmosis. Oke, kalian masih ingat apa itu osmosis? Osmosis ini merupakan perpindahan air ya. Perpindahan air dari mana? Dari suatu larutan pekat, maksudnya gina encer, atau yang dinamakan dengan larutan hipotonis atau encer gitu ya. Encer ke menuju atau ke larutan hipertonis atau ke larutan yang pekat, katanya begitu. Pekat. Nah, melalui membran semi permeabel. Apa itu membran semi permeabel? Ini membran yang hanya bisa dilalui air. Hanya bisa dilalui oleh air. Nah, begitu. Kemudian, itu yang pertama ya. Kemudian, selanjutnya kalian harus mengetahui apa itu larutan hipertonik dan apa itu larutan hipotonik. Nah, larutan hipertonik ini merupakan larutan dengan kandungan zat yang tinggi tetapi kandungan airnya sedikit. Jadi lebih banyakkan zat daripada airnya. Kalau untuk hipotonik ini merupakan larutan yang kandungan zatnya sedikit dan kandungan airnya banyak, begitu ya. Atau dengan kata lain, hipertonik itu adalah pekat dan hipotonik itu larutan yang encer. Oke, nah sekarang kita ke soal. Di sini ada 3 wadah katanya gitu ya, wadah A, B, dan juga C. Wadah A ini berisi isi kentang ya yang sudah dicampur dengan air. Ya, air saja. Kemudian wadah B ini ada air plus larutan. Nah, Ibu katakan ini larutan gula ya. Larutan gula 10%. Oke, masukkan stik kentang tadi. Oke, dan yang wadah C ini adalah kita masukkan stik kentang juga sama. Di sini larutan gula tapi 20%. Nah, gitu kan. Katanya di wadah mana sih kira-kira si kentang akan lebih empuk? Konsepnya begini. Pada intinya adalah air akan menuju ke yang lebih rendah. Oke, air akan menuju ke yang lebih rendah. Berarti kita harus mencari dulu kandungan air yang banyaknya ada di mana. Nih, tadi di sini apakah si air akan masuk atau air dari dalam sel akan keluar? Karena di sini larutannya itu lebih encer ya, karena berisi air saja. Jadi kita anggap dia lebih encer daripada sel kentang. Maka dengan demikian air akan masuk ke dalam sel-sel kentang. Jadi air akan masuk aja terus ke dalam sel-sel kentang. Ya, berarti dengan demikian nanti si kentangnya gimana? Si kentang akan menjadi banyak terisi oleh air. Jadi malah makin kadar airnya makin banyak gitu ya. Nah, kemudian yang B. Yang B si kentang ada di larutan gula 10%. Nah, di sini kalau larutan gula 10%, memang nanti air di sini akan
keluar. Tapi, nah, ini memang nanti akan keluar. Tapi, bagaimana dengan larutan gula yang 20% ini? Nah, di sini akan lebih keluar lagi, lebih banyak lagi air keluar. Dibandingkan yang 10%, pasti air akan lebih banyak keluar di dalam wadah yang mengandung larutan gula 20%. Akibatnya apa? Akibatnya si sel kentang ini akan mengalami proses apa, ayo? Masih ingat? Nah, si kentang ini akan mengalami proses plasmolisis, gitu ya. Nah, ini pun yang B sama, dia mengalami plasmolisis ya. Namun karena konsentrasi larutan gula, persentase kandungan zat gulanya lebih tinggi, maka pasti air akan lebih banyak keluar dari dalam wadah C ini ya. Sehingga ini menyebabkan si sel kentang pada wadah C ya, sel kentang pada wadah C itu akan mengalami penurunan tekanan turbor. Penurunan tekanan turbor atau penurunan tekanan air. Dengan demikian nanti si sel kentang kandungan airnya pasti sedikit. Karena dia ada di dalam larutan yang sangat pekat, yaitu larutan gula 20%. Sehingga si kentang ini akan sedikit mengandung air. Ya, sedikit mengandung air, sedikit airnya gitu ya. Nah, atau pada intinya sel kentang ini mengalami penurunan tekanan turbor, itu intinya ya. Oleh karena itu, maka sel kentang pada wadah C akan lebih empuk karena mengalami penurunan tekanan turbor. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya adalah D. Nomor 75. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada beberapa gambar insekta dari subkelas tertentu. Di antaranya ada gambar A, B, C, D, dan E. Ini merupakan kelompok dari serangga ya. Nah, kira-kira contoh insekta mana yang termasuk subkelas Apterygota? Nah, kita identifikasi ya. Untuk gambar A, ini adalah gambar dari serangga yang bernama Lepisma saccharina ya. Lepisma saccharina. Lepisma saccharina ini merupakan nama Latin dari kutu buku. Kutu buku. Lepisma saccharina ini tidak bersayap, dia termasuk Apterygota. Tidak bersayap. Ini nulisnya malah tidak bersapai. Sebentar saya. Tidak bersayap. Oke. Kemudian Lepisma ini selain dia tidak bersayap, dia juga tidak mengalami metamorfosis atau ametabola. Biasanya si Lepisma ini yang suka merusak buku-buku. Kalau buku-buku tersebut sudah lama disimpan, terlihat usang, dirusak deh oleh si Lepisma ini ya. Kemudian yang kedua, ini adalah gambaran dari kutu kepala ya. Kutu kepala ini termasuk hewan yang bersayap dan biasanya metamorfosisnya tidak sempurna atau disebut dengan hemimetabola.
Kemudian yang C ini adalah kecoa. Nama latinnya Periplaneta americana. Yang keempat ini adalah nyamuk ya. Nyamuk ini dia termasuk serangga yang bersayap ya. Seperti halnya kecoa. Jadi nyamuk dengan kecoa ini mereka sama-sama bersayap. Nah, ini ya, sama-sama bersayap. Kalau untuk metamorfosisnya kecoa itu hemimetabola ya. Hemimetabola alias tidak sempurna. Kalau nyamuk selain bersayap tapi dia metamorfosisnya sempurna. Begitu. Nah, satu lagi gambar yang kayak ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini termasuk hewan yang bersayap dan metamorfosisnya sempurna. Holometabola, bukan homo ya guys, maaf, holo maksudnya gini. Di holometabola. Nah, holometabola. Nah, gitu ya. Oke, dengan demikian contoh insekta dari subkelas Apterygota ditunjukkan oleh nomor 1, yaitu yang A ya. Dia adalah Lepisma saccharina atau kutu buku. Di jawabannya adalah yang A. Oke. Oke, ini memang tidak ada nomornya, tapi kita berurutan aja. Ini nomor 1, nomor 2 gitu ya, nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Alhamdulillah beres mengenai pembahasan TO7 UTBK Biologi. Bye-bye.